Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita manhwa baru yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Komik ini ditulis oleh seorang komikus yang bernama Ferocious Wilbur, yang memiliki genre action, drama, fantasi, school life, dan juga supernatural. Nah, jadi gimana keseruan alur cerita dari manhwa kali ini? Silahkan disimak videonya sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian mendapatkan kekuatan super? Apakah kalian ingin menggunakannya untuk mencari uang atau bahkan menjadi atlet yang luar biasa dan juga terkenal? Ataukah mungkin kalian ingin menjadi penjahat? Ya, inilah manhwa yang akan kita bahas sampai mentok pada kesempatan kali ini. Panel cerita diawali dengan memperlihatkan kondisi kereta yang saat ini dalam keadaan penuh. Kereta saat ini rupanya sudah tiba di stasiun Sindorim. Dan sesaat kemudian, pintu kereta pun akhirnya terbuka. Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang wibu akut yang dimana dia sering begadang dan mempunyai kantung mata yang cukup tebal. Inilah dia MC kita pada manhwa kali ini. Namanya adalah Kim San. Dia adalah siswa SMA yang baru masuk di tahun pertamanya. Lokasinya sendiri berada di Nanju. Dia adalah seorang introvert secara alami. Tentu saja itu sudah tergambarkan di wajahnya sendiri. Dan kemarin Kim San mengakui kalau dia telah menjadi seorang manusia super. Awalnya rutinitas harian seperti biasa, pulang pergi sekolah layaknya kegiatan pada umumnya. Hal itu dia lakukan secara berulang-ulang dalam setiap harinya. Kim San juga mengakui kalau dia tidak spesial sama sekali. Hobinya adalah membaca komik Korea seperti kalian ini nih. Nah, di tas yang dia bawa terdapat beberapa buku komik manhwa yang selalu dia baca waktu berada di kelas. Kim San sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya pahlawan, melainkan sebaliknya. Kim San malah lebih tertarik kepada penjahat karismatik yang selalu dilawan oleh para pahlawan. Menurut pendapatnya pribadi, karakter antagonis itu merupakan karakter yang sangat keren. Mereka tentu bukanlah orang baik. Tetapi menurut dari Kim San, sifat mereka itu wajib dicontoh oleh dirinya. Namun meski begitu, mereka juga tidak selamanya menjadi penjahat. Mereka juga terkadang dapat menjadi seorang pahlawan yang dapat menyelamatkan penduduk yang ada di kota. Kim San kepikiran kalau apabila dia berada di dekat mereka, maka Kim San pasti akan sangat senang. Kim San kemudian mulai tersenyum sendiri dan kembali bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa orang yang menyukai penjahat malah dipandang memalukan di hadapan banyak orang. Kim San kemudian merentangkan tangannya tepat saat ia berada di jalan umum. Semua orang yang melihat tindakan anehnya itu tentu saja memilih menjauh dan pergi menghindari Kim San. Kim San tanpa malu sedikit pun menonjolkan ketertarikannya kepada para villain atau para penjahat. Oke, rupanya seminggu yang lalu sesuatu telah terjadi kepada Kim San dan temannya. Seperti biasa pada hari itu, mereka berdua melewati jalanan yang selalu mereka lewati setiap harinya. Sambil berjalan, mereka berdua biasanya saling mengobrol perihal hobi masing-masing. Namun di saat mereka berdua sedang sibuk berbicara satu sama lain, mereka berdua kemudian dipanggil oleh para senior yang berasal dari sekolah yang lain. Kim San tentu menjadi bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Senior itu bertanya kalau apakah mereka berdua merupakan seorang siswa baru. Sementara yang lain juga bertanya kalau apakah mereka berdua ingin main sebentar dengan mereka. Ya, mereka ini adalah kelompok preman yang berasal dari sekolah yang berbeda dengan Kim San. Mereka berasal dari sekolah Taeyun. Anggota dari kelompok mereka mempunyai karakter yang menjijikan. Kim San yang ditawari seperti itu oleh mereka langsung tidak berkata apapun dan mereka berdua hanya diam di tempat. Tak lama kemudian, para senior itu pun menghajar Kim San beserta dengan teman yang ikut bersamanya. Para senior tersebut bahkan sampai tega menghajar mereka berdua sampai hampir mati. Dan alasan mengapa mereka melakukan tindakan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari kesenangan belaka.
Di saat Kim San merasa kalau dia sudah tidak punya harapan lagi, dia pun mulai mengambil sebuah sampah yang ada di dekatnya dan mulai melemparnya ke salah satu senior preman tersebut. Sampah yang dia lempar ini berupa bola hitam yang nggak tahu itu apaan. Sampah yang dilempar barusan tentu langsung menempel di kening salah satu senior itu. Tindakan dari Kim San itu tentu membuat senior tersebut menjadi semakin marah. Dia bertanya kepada Kim San perihal sampah apa yang dia lemparkan kepadanya barusan tadi. Apakah sampah itu merupakan kotoran anjing? Senior yang telah marah itu pun langsung mengembalikan kotoran tersebut kepada Kim San. Kim San berteriak memohon maaf karena dia tidak bermaksud berbuat seperti itu. Senior itu bilang kalau dia bakal memaafkannya apabila Kim San mau membuka mulutnya. Itu pun kalau Kim San berani untuk memakan kotoran itu. Dan kalau Kim San berani memakan kotoran itu, maka Kim San pun bakal dimaafkan olehnya. Kim San tentu saja langsung syok mendengar hal tersebut. Senior juga menyuruh Kim San untuk jangan memuntahkan sampah itu kalau bila sampah itu sudah masuk ke dalam mulutnya. Dia memaksa Kim San untuk memakan kotoran tersebut. Kim San yang panik mulai meminta kepada senior tersebut untuk menunggu sebentar. Kim San bertanya perihal apa yang senior hendak lakukan kepada dirinya. Dan pada akhirnya, Kim San pun berhasil dicekokin kotoran anjing tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Kim San mengakui bahwa dia tidak mengingat apapun setelahnya. Situasi yang menimpa dia saat ini membuat Kim San semakin benci kepada dirinya. Dan karena dia juga merupakan anak yatim piatu. Singkatnya, 7 hari pun telah berlalu. Kim San yang saat ini sedang tertidur akhirnya mulai terbangun. Kim San masih mengingat kejadian itu dan tidak pernah bisa dilupakan buat selamanya. Kim San kemudian mulai membuka kulkasnya dan terkejut saat tidak ada makanan apapun yang ada di kulkas selain Coca-Cola yang telah dia stok sebelum-sebelumnya. Kim San tidak mempunyai pilihan lain selain mengonsumsi cola tersebut. Kim San di sini terus saja kepikiran tentang kejadian 7 hari yang lalu itu. Bagaimana mungkin seseorang dapat memakan sampah itu? Dia nggak tahu bagaimana nantinya jika dia beneran mati karena habis memakannya. Setelah minum cola miliknya, Kim San pun mulai menggenggam kaleng cola tersebut sampai jari setipis-tipisnya. Kim San tidak sadar kalau dia telah meremukan kaleng cola yang terbuat dari bahan logam itu. Dia masih kesal perihal apa yang terjadi kepadanya kemarin. Dan karena Kim San masih merasa haus, dia pun pergi keluar rumah untuk membeli air putih. Dan Kim San pun melempar sampah kaleng cola tadi. Dan kita diperlihatkan bahwa kaleng cola tersebut kini menjadi sangat tipis. Kim San yang berjalan di malam hari nampak tidak mengatakan apapun. Dia masih terdiam dan kembali mengingat-ingat perihal wajah dari preman yang maksanya makan kemarin. Dan karena masih kepikiran juga, Kim San pun kemudian berhenti di tengah jalan dan hendak melupakan kejadian itu. Semakin Kim San memikirkannya, hanya kemarahanlah yang akan dia dapat. Kim San paham kalau tindakan mereka itu sudah sangat kelewatan batas. Kim San kemudian mulai memegang kepalanya sambil menahan rasa malu. Jika saja dirinya mengetahui ilmu bela diri apapun, maka dia pun pasti dapat bertarung dengan mereka. Kim San yang sudah kesal kemudian mulai mengayunkan tangan kanannya ke sebelah kiri dan hendak melepaskan kekesalannya tersebut ke benda yang dia pukul itu. Namun ternyata benda yang dia pukul barusan malah mengeluarkan suara yang sangat keras. Kim San yang panik kemudian mulai melirik ke arah kanan dan bertanya kalau apakah ada sesuatu yang telah rusak. Kim San terkejut saat dia melihat pukulannya barusan. Ternyata pukulan tersebut berhasil membuat tiang listrik menjadi penyok. Dan karena tiang listriknya bergetar dengan sangat kuat, alhasil terjadilah korslet di tiang listrik itu. Dan tiang listrik itu pun kemudian jatuh dan berantakan di tanah. Yang dimana karena perbuatan Kim San barusan, listrik yang terantar ke rumah-rumah pun akhirnya ikut padam juga. Kejadian itu tentu membuat orang-orang menjadi panik karena banyak kegiatan yang mereka lakukan terpaksa dihentikan. Ada yang kalah karena hampir memenangkan game online. Ada juga yang bertanya-tanya perihal siapa yang membuat kebisingan barusan. Mereka bingung perihal apa yang terjadi. Bahkan yang paling parah nih, ada juga orang yang sempat mengira kalau apakah semua ini disebabkan karena gempa bumi. Sementara itu, pekerja kantoran pun juga ikut komplain karena laporan yang dia kerjakan belum tersave di PC-nya. Dan karena kejadian tersebut, orang-orang pun hendak memanggil polisi dan menghubungi nomor darurat yang tersedia di Korea. Kim San yang merasa terancam kepikiran untuk segera kabur dari tempat itu. Kim San yang kabur dari sana tentu masih saja kepikiran kalau perbuatannya barusan pastilah merupakan hal yang mustahil. Dia bertanya kepada dirinya sendiri perihal mengapa dia memiliki kekuatan ini. Dia juga bingung dengan apa yang telah terjadi. Nah, sesaat setelah dia sampai di rumah, Kim San terkejut saat dia mengambil sampah kaleng cola sebelumnya, yang dimana kini bahkan ukurannya jauh lebih kecil dan menjadi sangat tipis.
Kim Sun keringat dingin karena melihat hasil perbuatannya sebelumnya. Bagaimana mungkin kaleng yang terkenal sulit untuk diremukkan itu kini nampak sangat tipis di tangan kanannya. Kim Sun awalnya tidak mengatakan apapun. Dia kemudian hendak mencobanya kembali dengan cara menggenggam sebuah koin di telapak tangannya. Dan benar saja, setelah dia menggenggam koin tersebut dengan santai, koin itu pun langsung berubah menjadi bulatan kecil. Seakan-akan koin itu hanyalah sebuah kertas yang sudah lunak. Dan karena Kim Sun masih belum puas dengan bukti itu, Kim Sun pun mulai mengambil buku yang ada di mejanya dan mencoba merobeknya seperti merobek kertas pada umumnya. Dan ya, lagi-lagi buku yang tebal itu pun robek dengan mudahnya. Bukan hanya itu, wajan pun yang berbahan dasar besi kini dengan mudah dibelah menjadi dua bagian oleh Kim Sun. Namun karena Kim Sun masih belum puas, dia pun hendak melakukan hal lain selain menghancurkan barang-barangnya. Dia kemudian mulai mengambil sebuah pisau di dapurnya. Dan setelah itu, dia pun menarik nafas dalam-dalam. Pisau itu rencananya bakalan dia tancapkan di tangan kirinya. Jadi jika hal ini benar-benar bekerja, maka Kim Sun pasti akan percaya dengan apa yang telah terjadi. Kim Sun akan menancapkan pisau tersebut dengan menggunakan gerakan yang cepat. Kim Sun saat ini berada di ambang kebingungan. Dia berharap kalau tindakannya kali ini pasti akan bekerja dan juga berhasil. Dan setelah Kim Sun telah yakin sepenuhnya, Kim Sun pun menurunkan pisaunya itu dan menghantam tangan kirinya sendiri. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat tidak terduga. Bagian lain dari pisau itu pun seketika terbang di samping Kim Sun. Tangan Kim Sun nampak tidak terluka sama sekali. Tapi malahan, pisaunya lah yang terbelah menjadi dua bagian. Kim Sun terkejut dengan apa yang dia lihat di depan matanya itu. Dia tidak menyangka kalau dia benar-benar memiliki kekuatan super. Kim Sun tentu masih belum paham dengan penyebab mengapa semua ini bisa terjadi. Namun yang pasti, Kim Sun meyakini satu hal, dirinya telah menjadi manusia super. Kim Sun kemudian memilih untuk naik ke atap apartemennya dan berjalan ke tepi atap apartemen tersebut. Kim Sun penasaran tentang batasan apa yang dia miliki. Apakah mungkin dia memiliki batasan dalam menggunakan kekuatan supernya ini? Kim Sun nampak celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan dan berharap bahwa tidak ada seorang pun yang melihat apa yang akan dia lakukan. Kim Sun rupanya berencana untuk melompat dan hendak mengetahui seberapa tinggi lompatannya dengan kekuatan super barunya ini. Dia menebak-nebak kalau apakah dia bisa melompat 5 meter atau bahkan 10 meter. Dia sebenarnya cukup takut apabila dia terluka saat jatuh nanti. Setelah Kim Sun memasang kuda-kuda yang pas, Kim Sun pun kembali bernafas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melompat ke arah atas. Dan boom! Lompatannya ternyata lebih tinggi daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Lompatannya ini berhasil menghancurkan tempat pijakannya dan Kim Sun melompat sampai menembus langit-langit. Kim Sun rupanya melompat ke arah atas dan menembus berbagai atmosfer yang menyelimuti bumi. Bahkan saking cepatnya Kim Sun melesat ke atas, kepala Kim Sun pun sampai mengeluarkan api yang cukup panas. Dan tentu saja merasa kepanasan pada bagian ujung kepalanya. Namun dia bahkan tidak sempat untuk membuka kedua matanya karena saking cepatnya dia bergerak terus ke atas. Dan sesaat kemudian, rasa panas di kepalanya pun perlahan mulai menghilang. Kim Sun penasaran perihal seberapa tinggi dia saat ini setelah melompat dari atap apartemen sebelumnya. Dia masih menebak kalau apakah dia saat ini telah sampai di ketinggian 30 meter. Namun pada saat Kim Sun mulai membuka salah satu matanya, dia pun langsung terkejut setengah mati. Partikel cahaya misterius nampak mengelilingi tubuh dari Kim Sun. Kim Sun saat ini rupanya berhasil keluar dari bumi. Awalnya Kim Sun masih terpesona dengan pemandangan yang dia lihat di hadapannya. Tetapi setelah dia sadar kembali, dia pun terkejut karena mengetahui kalau dia sekarang telah berada di luar angkasa. Kim Sun baru paham mengenai mengapa kepalanya terasa terbakar. Itu disebabkan karena dirinya sudah melalui lapisan atmosfer dari awal sampai akhir. Dan yang paling mengejutkan lagi bagi Kim Sun adalah mengapa dia masih bisa berbicara di ruang angkasa. Bukankah dibutuhkan setelan khusus agar Kim Sun dapat berbicara normal saat dia berada di ruang tanpa udara? Dan karena efek lompatannya juga telah berhenti, Kim Sun pun mulai kehilangan keseimbangannya dan kembali melesat turun ke bumi. Kim Sun kini berteriak dengan sangat keras karena sebentar lagi dia akan jatuh menabrak bumi. Jatuhnya Kim Sun seakan seperti sebuah meteor yang telah jatuh dari langit. Dia rupanya telah terjatuh di langit gurun yang terletak di negara China. Kepalanya kembali dipenuhi dengan api yang berwarna merah. Dan seketika itu juga, dia pun menghantam tanah dengan tabrakan yang sangat keras. Tabrakan tersebut bahkan membuat sebuah ledakan layaknya bom atom. Dan karena Kim Sun mendarat di gurun pasir, dia pun hanya bisa batuk-batuk saat tubuhnya terbenam oleh pasir yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Kim Sun pun akhirnya pingsan.
Kim San mengakui bahwa dia tidak mengingat apapun sejak dia terbaring lemas di gurun pasir itu. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa hari berlalu sejak dirinya berada di sana. Tampaknya setiap tulang yang terdapat di dalam tubuhnya Kim San saat ini telah hancur sepenuhnya. Namun ketika Kim San telah tersadar kembali, dia terkejut saat melihat tubuhnya sudah kembali ke dalam keadaan yang sempurna. Seakan-akan kejadian epik yang telah terjadi kemarin tidak pernah terjadi sebelumnya. Kim San juga mengakui kalau dia juga bisa kembali ke rumah dengan cukup mudah. Kim San hanya perlu bergerak cepat dan melompat dari gunung ke satu ke gunung yang lain. Singkatnya, setelah dia berhasil kembali ke rumah, Kim San pun kembali lesehan di sofanya sembari menonton sebuah acara televisi. Kim San terus saja menekan remote televisinya karena dia tidak menemukan tontonan yang menarik. Namun sesaat kemudian, salah satu saluran berita pun akhirnya mulai menyinggung perihal kejadian pemadaman listrik di tanggal 6 kemarin. Pembawa berita melaporkan bahwa telah terjadi pemadaman listrik mendadak di daerah Shenzhen kemarin. Dia melaporkan bahwa penyebab terjadinya pemadaman listrik kemarin adalah jebolnya tiang lampu yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kim San di ruangannya hanya bisa tersenyum kecut saat dia mendengar laporan dari berita tersebut. Nah, setelah membahas perihal pemadaman listrik, pembawa berita pun kemudian beralih ke topik yang lain dan membicarakan tentang seorang pahlawan yang baru-baru ini telah menangkap seorang pencuri. Kim San juga tertarik dengan berita itu. Nyatanya di dunia Kim San saat ini ada beberapa jenis manusia yang telah diberikan kekuatan super. Contohnya saja adalah mereka. Salah satu pahlawan kemudian mulai diwawancarai oleh pembawa berita. Pahlawan itu disebut sebagai pahlawan Respol. Pahlawan tentu harus menjadi sorotan baik dalam laporan maupun di televisi secara umum. Pahlawan tersebut nampak memberikan pesan kepada masyarakat untuk jangan takut kepada perampok atau bahkan penjahat, dengan alasan karena dia selalu berjaga untuk keselamatan mereka semua. Grigori Respol menjamin bakalan melindungi kota. Kim San nampak hanya terdiam setelah dia mendengar laporan wawancara dari pahlawan tersebut. Kim San di dalam hati bertanya perihal mengapa hero pelindung ini sungguh sangat populer di masyarakat. Padahal nyatanya dia melakukan tindakan terpuji itu agar bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Kim San berpikir bahwa tindakan mereka itu tidak ada keren-kerennya sama sekali. Dan penjahat yang telah ditangkapnya pun juga hanyalah sampah masyarakat pada umumnya. Jika saja Kim San menjadi seorang penjahat, maka Kim San akan melakukan tindakan yang lebih parah daripada orang yang telah ditangkap tersebut. Nah, di saat dia sedang memikirkan mengenai hal itu, Kim San kemudian akhirnya mulai tersadar akan sesuatu. Dia sepertinya sudah bisa menjadi seorang penjahat. Bagaimana tidak? Dengan kondisi Kim San saat ini, sudah jelas bahwa tidak ada yang mustahil baginya untuk sekarang. Penjahat yang ditangkap itu bahkan tidak mirip seperti penjahat pada umumnya. Jika saja Kim San yang menjadi penjahatnya, maka dia akan melakukan kejahatan 100 kali lebih parah daripada yang telah dilakukan oleh orang itu. Itu bisa dilakukan karena dia sekarang adalah seorang manusia super. Kim San membayangkan bahwa dia nanti ke depannya akan menjadi penjahat yang menawan dan cukup tangguh dalam menghadapi para pahlawan. Bahkan di dalam komik manhwa sekalipun, plotnya pasti selalu melukiskan kalau para penjahat itu kebanyakan orang yang kaya raya. Para penjahat memancarkan karisma yang tidak tertahankan. Sementara untuk para pahlawan, mereka terus saja berjuang dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Mereka juga selalu menyelamatkan seseorang dari ancaman karakter antagonis. Sementara itu, pemerintah beserta dengan warga biasa pasti selalu menggerutu perihal mengapa para penjahat selalu mengincar mereka. Kim San kepikiran seberapa lama lagi plot ini akan terus berlanjut. Bukankah itu sudah cukup untuk berhenti sampai di sini? Tidak peduli bagaimanapun Kim San memandangnya, sisi penjahat tetap lebih keren di mata Kim San saat ini. Dia tidak habis pikir mengapa dia harus puas menjadi seorang pahlawan yang selalu menyelamatkan nyawa orang lain. Bukankah itu merupakan pekerjaan yang sangat membosankan? Kim San sebenarnya sudah cukup muak dengan plot yang telah disajikan di dalam komik manhwa. Kehadiran dari para penjahat telah menginspirasi Kim San menjadi pribadi yang sekarang, dan Kim San yakin bahwa dirinya pasti bisa menjadi salah satu dari mereka. Kim San telah berhasil mengambil sebuah keputusan. Dia saat ini telah resmi memutuskan untuk menjadi seorang penjahat. Kim San kemudian nampak tersenyum menyeringai dan mulai menantikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.